Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Anda sehat semua? Sehat. Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kita harus mensyukuri kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Sang Pengasih dan Penyayang. Maka sebelumnya kita akan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan kepada kami semua, sehingga presiden Tuhan kaya dan setia dan baik. Tuhan, segala pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak kami, biar kita yang terlihat bagi kami, menjadi berkat yang tersebar. Tuhan, menjelaskan Tuhan segala pergumulan yang biasa ini, Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, ke kelas. Mana ke kelas? Dari sapu tadi ruangan? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan periksa kebersihan ya. Kebersihan bagaimana, apakah sudah disapu atau belum? Nah, baik. Rupanya sudah disapu semua. Dan sekarang kita akan periksa bagaimana kerapian siswa-siswi kami. Silakan berdiri. Sudah pada rapi semua, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan memeriksa kehadiran siswa-siswi kami. Ya, dengarkan namanya. Aldino Neman Waluhu, Charles Satrian Waluhu, Ches Theophilus Guler, Elsa Lampria Hulu, Christine Wanita Guler, Erdiman Guler, Inessa Meyer Guler, Jolita Ariel Baruhu, Julvin Rahmat Baruhu, Kasien Siti Guler, Mei Murni Baruhu, Mei Krishna Baruhu, Revil Petrus Guler, Reynaldo Guler, Rizky Om Berkah Baruhu, Sherlina Baruhu, Tri Tasia Guler, Yulia Iman Yela Guler, Yosua Arman Guler, Yuanita Jalule, Yuli Murti Baru. Baik, semuanya pada hadir. Dan terima kasih sudah hadir semua. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu yang sering kita lakukan atau kita nyanyikan di hari besar atau di saat pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin. Itu adalah yang disebut lagu wajib. Kita akan bernyanyi bersama. Saya minta kepada siswa kami untuk berdiri. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
sebelum saya memulai, maka ada di minggu yang lalu kita mempelajari bagaimana yang disebut dengan Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Maka ada satu pertanyaan saya sama kalian. Yang pertama, mengapa dikatakan bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Karena Pancasila menjadikan rujukan dalam bersosial di dalam masyarakat, berpolitik, beragama maupun berhukum. Ya, baik, kita tepuk tangan sama-sama kita. Nah, ada lagi? Mengapa dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum? Kenapa? Ada? Bagaimana Pak Ketua? Silakan. Karena Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mulai dari ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh berbagai kebiasaan dalam penyusunan kesusilaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batas tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, kita tepuk tangan. Baik sekali. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, sebagai fondasi dalam membentuk suatu negara. Maka dengan itu yang menjadi dasarnya adalah mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya jangan lupa apa itu yang disebut dengan Pancasila. Pancasila inilah ibarat sebuah rumah. Ya, ibarat sebuah rumah tanpa ada fondasi, maka rumah tersebut tidak bisa kokoh, tumbang kalau ada angin. Nah, maka hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini dia yang disebut dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama adalah mensyukuri kedudukan Pancasila. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus kita mensyukuri bagaimana yang disebut dengan kedudukan Pancasila. Kenapa kita harus mensyukuri? Yang pertama, kalau negara kita tidak merdeka, tidak diperjuangkan oleh para pejuang pada masa waktu itu, maka sampai hari ini kita mengalami yang namanya penderitaan. Kenapa? Karena masih dijajah oleh negara Belanda. Nah, setelah terbentuk Pancasila, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mensyukuri kedudukannya. Ini di atas. Ya. Dan harus mengetahui apa yang menjadi fungsi dan arti penting Pancasila. Kedudukannya dalam kehidupan kita adalah kita harus mengamalkan. Dan fungsinya adalah bagi negara Indonesia adalah bagaimana
memperjuangkan nasib kita. Dan pentingnya Pancasila supaya negara lain tidak bisa menjajah lagi negara sudah kokoh. Kalau sudah kokoh berarti sudah ada yang disebut dengan presiden, sudah ada kabinet-kabinetnya, dan sampai dengan jajaran kabupaten atau desa. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila. Nah, kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kenapa kita menghargai? Ibarat ada orang tua kita, ada orang tua, ada yang tidak punya orang tua. Nah, pasti semuanya punya orang. Saya sendiri punya orang tua. Orang tua melahirkan kita. Orang tua mendidik kita, menyekolahkan kita sampai ke perguruan tinggi. Apakah kalian tidak menghargai itu? Kita harus menghargai. Barang siapa yang tidak menghargai daripada orang tua, maka kehidupannya ke depan akan hancur. Apa kehidupannya ke depan? Maka begitu juga dengan Pancasila, kita harus menghargai. Makanya setiap hari Senin itu ada di acara pembacaan Pancasila. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita harus menghargai. Dan begitu juga seterusnya, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang sulit sekarang. Kita sudah mengamalkan, namun cara melakukannya bagaimana? Ya, sudah mengamalkan apa itu dasar Pancasila, lalu bagaimana cara melakukan nilai-nilai Pancasila tersebut? Itu tergantung daripada pribadi lepas pribadi. Setelah dia mensyukuri, maka pasti dia akan melakukan apa yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi dan arti Pancasila. Nah, ini dia tadi yang saya jelaskan. Pancasila yang pertama adalah Pancasila menjadi norma atau kaidah negara yang fundamental. Disinilah semua peraturan, semua norma-norma didasari pada Pancasila. Nama ini. Kenapa? Yang pertama, contohnya bunyi pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka nilai-nilainya di situlah semua warga negara Indonesia wajib memiliki agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Berarti kita bebas memilih agama. Jangan nanti ke depan ada seseorang memaksa Anda antara si A dan si B, mengatakan kepada si B, sini, pindah agama kamu sini. Kalau tidak pindah, maka hari ini saya akan pecah kamu. Saya akan pecahkan kamu dari perusahaan saya. Maka harus kami tahu bahwa Pancasila itulah menjadi norma dasar atau sudah diterbitkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea yang pertama. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang dalam Pancasila. Nah,
apapun yang kita lakukan di sini harus kita dasari dengan Pancasila. Contoh, Anda datang ke sekolah adalah untuk menuntut, itu hak atau kewajiban. Anda datang ke sekolah untuk menuntut apakah itu hak atau kewajiban? Hah? Itu adalah disebut dengan hak. Mendapatkan ilmu. Dan apa yang menjadi kewajiban? Yaitu mentaati peraturan. Artinya di sini semua yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita ini adalah harus didasari dengan Pancasila. Nah, Pancasila juga memberikan corak dan ciri khas bagi Indonesia. Salah satu contoh, jangankan antara suku, ya, antara kelas ini aja, contohnya di kelas sebelah dengan kelas kita, apakah ada yang berbeda? Apa yang berbeda kira-kira? Apa yang berbeda? Salah satunya yang berbeda adalah berbeda orangnya dulu. Apakah sama wajahmu dengan kelas yang lain? Tidak. Karena kelas ini adalah pada cantik-cantik semua dan laki-lakinya pada ganteng. Walaupun ada yang hitam manis, ada hitamnya tetapi tetap manis. Nah, yang kedua, yang berbeda adalah bagaimana menghiasi kelas. Ketika ada corak atau ciri khas seperti ini, maka terjadilah yang namanya keindahan. Walaupun berbeda-beda coraknya, ini dia gambar di atas, ya, berwarna-warni baju mereka, berwarna-warni topi mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap satu dalam kepribadian bangsa. Pancasila sebagai perjanjian seluruh rakyat, ya, Pancasila sebagai perjanjian merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan dan dilestarikan. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah memperingati Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tetap mengamalkan setiap tanggal 17 Agustus dan kita tetap melestarikannya, ya, dengan mengadakan suatu perlombaan, kegiatan-kegiatan baik antara sekolah maupun antara masyarakat. Ini tadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu sistem nilai yang ideal dan diciptakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat bersama, berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, apapun yang kita lakukan, maka harus ada yang disebut dengan kebersamaan. Kenapa ada kebersamaan? Supaya apa yang diwujudkan ini, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan undang-undang dasar. Ideologi. Apa itu ideologi? Ide? Apa itu ide? Itu sebuah pendapat. Nah, kalau disebut ideologi,
sebagai gagasan, buah pikiran. Kalau kita memberikan suatu ide gagasan, maka harus sesuai dengan yang disebut dengan Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi Bapak Guru ini, jadi Bapak Guru, itu saya waktu masih muda. Berikutnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Satu, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Apa identitas ini? Apa yang sudah identitas? Sebagai pelajar. Betul. Apa lagi? Apa itu yang disebut dengan identitas? Identitas setelah Anda, contohnya, Anda sedang dalam pendidikan. Maka kalau kita bilang apa identitas sekarang ini? Adalah sebagai pelajar. Ketika Anda menampakkan bahwa Anda itu sebagai pelajar, maka Anda sudah mengamalkan apa itu Pancasila. Yang kedua, jati diri bangsa. Kalau disebut jati diri, kalau saya tanya sama mana jati dirimu? Inilah jati diri saya. Apakah Anda sebagai jati diri bangsa? Tentu Iya. Kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan kegagalan sosial. Bertentangilah perselisihan antara satu dengan si lain. Perselisihan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Maka kita di situ adalah sebagai penengah antara yang bermasalah. Yang ketiga, memberikan arah dan tujuan sekaligus menjadi pendorong. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Orang-orang yang sudah punya pendidikan lain sekarang ini, kebanyakan terjadi di lingkungan sana. Dia sudah punya pendidikan, tetapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang lain. Ketika orang lain sudah mulai bangkit, maka yang terjadi bagaimana usahanya untuk supaya orang itu jatuh kembali. Maka orang yang mau naik, yang mau naik dari 0 sampai ke atas, maka barang siapapun yang mau menjatuhkannya pasti sia. Maka orang yang naik juga dari 0 langsung lompat ke atas, dari 0 sampai langsung lompat ke nomor 10, maka orang itu akan cepat jatuh. Kenapa? Karena dia belum melangkah dari 0, 1, 2 dan sampai seterusnya. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Yang kelima adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Kita sebagai seorang pelajar, maka kita harus menjadi pemersatu bagi bangsa dan negara. Jangan nanti kita, contohnya kita sekolah atau kuliah di luar daerah, maka yang kita lakukanlah menunjukkan bagaimana sifat guru kita itu salah. Maka yang kita tunjukkanlah bagaimana kepribadian kita sebagai seorang pelajar. Bagian C adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan
pasti di dalam kehidupannya punya yang disebut dengan keimanan. Nah, artinya dia tidak melakukan pelanggaran tentang nilai-nilai Pancasila. Ini dia nilai-nilai Pancasila tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jangan pernah paksakan orang lain untuk masuk atau pindah ke agama atau ke agama yang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang ada berada, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini gambar apa ini? Kepala. Ini yang di sini apa? Merengek. Yang ini apa? Ini? Di tengahnya apa? Inilah kita dalam dunia yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat tangan mereka sudah bersatu, bergandengan tangan tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dia mereka foto-foto tersebut ada yang punya kumis, ada yang panjang, ada yang keritingnya besar, ada yang kepalanya besar, dan ada juga yang kepalanya kecil. Tetapi mereka tetap bersatu, di mana mereka mendasarkan pada Bhinneka Tunggal. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi hanya satu tujuan. Sebab kerakyatan yang dipimpin oleh Islam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan. Karena yang terjadi sama kita mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Bagaimana contohnya? Contohnya menyampaikan suatu gagasan atau pendapat. Dia menyampaikan, begini menurut saya, mengambil suatu musyawarah ini harus melalui keputusan saya. Saya tidak terima dengan keputusan yang lain. Berarti tujuannya untuk kepentingan pribadi. Maka dengan itu kita harus mementingkan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi. Berikutnya, terimalah kalian besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan bangsa. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan bangsa. Artinya di sini bahwa apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Jangan nanti Anda sudah sekolah, Anda lihat anak itu karena kurang pintar dia, maka kamu ejek dia. Kamu itu terlalu bodoh, gak usah sekolah. Mungkin kamu itu di rumah saja, kerja keras di rumah, seperti yang terjadi di layar-layar Indonesia itu. Di TV, kalau yang nonton TV dia dari Indonesia, yang terjadi di situlah bagaimana kehidupan seseorang itu menjelek-jelekan orang lain, menghakimi orang lain. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan ini, Pancasila harus dimulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, baru ke keluarga kita, baru ke lingkungan kita, baru ke masyarakat kita, dan akhirnya adalah ke negara Indonesia.
Kalau kita tidak mulai dari diri kita, apapun yang kita lakukan, maka semuanya adalah sia-sia. Contohnya, dalam mengejar cita-cita ini, kalau bukan dari motivasimu sendiri, maka bagaimanapun perjuangan orang tuamu, semuanya adalah sia-sia. Ini dia. Mulai dari lingkungan keluarga, berbakti kepada orang tua. Ada yang tidak berbakti kepada orang tua di sini? Semuanya pasti berbakti. Orang tua juga menyayangi dan mendidik anak-anak, saling menghormati bersama, saling membantu dan bersikap adil kepada sesama. Nah, ini yang terjadi di lingkungan sekolah. Makanya sering terjadi perkelahian di lingkungan sekolah karena yang pertama ini. Menghormati teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban, menolong teman, dan menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Inilah yang terjadi bagian 5 ini. Sering terjadi perkelahian atau perbedaan antara siswa-siswi. Cara menyelesaikan perdebatan, cara menyelesaikan permasalahan. Artinya di sini yang satu menganggap dia yang benar, yang satu menganggap dia yang benar juga. Akhirnya terjadi perselisihan, terjadi perdebatan. Maka apa yang terjadi? Terjadi yang disebut dengan perkelahian. Di lingkungan masyarakat, nah, saya jelaskan tadi harus mengedepankan kepentingan umum. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, nah, ini dia. Memberikan bantuan kepada korban bencana, jarang terjadi itu. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Kalau terjadi itu membeda-bedakan suku, agama, maka apa yang terjadi? Terjadi yang disebut dengan berselisih. Jangankan antara suku lain, jangankan antara agama yang lain, antara satu dengan si yang satu. Contohnya ini siapa namanya? Yosua. Ini si Aldino. Si Aldino membanding-bandingkan dirinya dengan si Yosua. Bilang si Aldino, ini kamu itu Yosua adalah masih bawahan saya, kecil kamu itu. Kamu itu Yosua anak orang miskin, sedangkan saya anak orang kaya. Kamu itu Yosua, kamu kalau pergi ke sekolah jalan kaki, sedangkan saya naik mobil. Apa yang terjadi? Terjadi yang disebut dengan perselisihan dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan. Dan yang kelima adalah menjaga fasilitas. Salah satu fasilitas umum adalah seperti lingkungan sekolah. Itu yang ada di lingkungan sekolah kita adalah merupakan fasilitas. Demikian sajalah yang disebut dengan kedudukan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari. Kita akan refresh dulu. Kita akan menyanyikan satu lagu yang dinyanyikan oleh artis kelas 8C. Silakan berdiri. Nyanyi kita bersama ya.
silakan duduk kembali. Nah, baik. Kita akan membagikan kelompok. Kita akan diskusikan, ada tugas kelompok yang sudah Bapak siapkan di sini yang kita akan kerjakan, dan masing-masing kelompok nanti mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Nanti satu orang yang akan mempresentasikan di kelompok masing-masing. Jadi bentuk kelompok kan? Sudah. Baik, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ini tadi kelompok pertama, kedua, dan tiga, dan empat. Silakan bentuk seperti yang ada di depan. Silakan menghadap kemana masing-masing. Putar seperti ini. Sudah? Berikutnya silakan ditulis. Ada pertanyaan di situ, dan silakan ditulis dalam selembar kertas jawabannya. Silakan pindahkan dalam selembar kertas.
Sudah siap? Sudah. Ada yang belum? Nanti sudah siap semua? Sudah. Masing-masing kelompok sudah siap? Sudah. Baik. Mana kelompok satu tadi? Kelompok dua? Mana kelompok dua? Sudah siap kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Empat? Sudah siap? Sudah. Baik, kita akan presentasikan hasil daripada tugas kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok satu. Bagaimana kelompok satu? Baik, silakan presentasikan bagaimana hasil kelompok kalian. Kepada kelompok satu dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Pemilik toko tidak menyesuaikan harga berlaku di negara Indonesia. Demikian hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Ya, kita tepuk tangan kepada kelompok satu. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud kemajuan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berkemasyarakatan lingkungan, serta keadilan dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kedua, pertama, pemilik toko tidak menyesuaikan harga tokonya dan sesuai standar sehingga mengalami kerugian negara. Yang keduanya, yaitu pemilik toko melanggar aturan sistem perekonomian yang berlaku di negara Indonesia. Dari hasil diskusi kami hanya itu yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan kepada kelompok 2. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Sekarang kelompok 3 dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Menurut kelompok kami, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara diterapkan sebagai tahun dengan undang-undang dasar dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, berlingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Pemilik toko tidak menyesuaikan harga tokonya dengan sesuai standar sehingga mengalami kerugian negara. Pemilik toko melanggar aturan sistem perekonomian yang berlaku di negara Indonesia. Demikian hasil diskusi kami pada hari ini. Terima kasih. Ya, kita masuk ke dalam kelompok 3. Sekarang masuk pada kelompok 4. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
Baik, nomor 1, menurut kelompok kami sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kegiatan ekonomi nasional. 2. Pemilik toko tidak menyesuaikan harga tokonya sesuai dengan standar sehingga mengalami kerugian negara. Pemilik toko melanggar aturan sistem perekonomian yang berlaku di negara Indonesia. Demikian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Ya, kita tepuk tangan kepada kelompok 4. Baik, sangat bagus sekali kerja tugas kelompok kalian. Dan walaupun berbeda-beda jawabannya, tetapi hanya satu tujuannya adalah mengamalkan bagaimana mengamalkan Pancasila. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dengan Pancasila, didasari dengan Undang-Undang Dasar. Nah, terima kasih kepada seluruh siswa-siswa kami yang sudah mengerjakan dengan waktu yang cepat, sangat luar biasa. Berarti apa yang sudah Bapak paparkan tadi di atas, Anda sudah langsung menangkap, sehingga jawaban-jawaban Anda hampir mendekati sesuai dengan yang sudah saya paparkan tadi. Nah, sebelum kita melakukan penutupan, maka ada tugas di rumah. Silakan dicatat. Yang pertama, mengapa Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, carilah contoh bagaimana mengamalkan Pancasila. Nah, itu saja tugas di rumahnya dan dikerjakan minggu depan harus sudah siap. Ya, jangan ada yang mengatakan belum siap. Ya, silakan datang ke perpustakaan, silakan cari jawabannya atau melalui Google. Ya, dengar itu? Ataupun ditanya sama kakak abangnya kalau ada kakak abangnya di rumah. Ya. Nah, baik, silakan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Siapa yang memimpin kita satu lagu di sini? Mana Eka? Ya, silakan pimpin kita sebuah lagu, apa saja lagunya. Mau lagu Poame-ame bisa saja. Mau lagu wajib boleh-boleh saja. Silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, silakan dikumpul tugas kelompoknya tadi, dikumpul di depan. Satu orang itu kan untuk mengumpulkan depan. Ini kelompok pertama ya. Dua mana lagi? Dua kelompok lagi. Ya.
Berhitung sama yang tadi kan? Sudah kan? Nah, baik. Demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini, dan minggu depan kita akan lanjutkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi di atas. Silakan dibaca-baca di rumah dan dipahami, dan silakan lagi lebih giat untuk belajar di rumah, karena sebentar lagi kita mau menghadapi ujian. Maka silakan banyak waktunya untuk belajar. Yang kedua, tadi jangan lupa tugas yang sudah Bapak kasih tadi, minggu depan harus sudah siap. Nah, untuk itu, sebelum kita bubar pada kelas ini, maka harus kita juga menyerahkan diri pada Tuhan. Siapa yang memimpin kita keluar? Ya, silakan. Amin. Sebelum kita berpisah, maka kita menyanyikan satu lagu Tanu Niha Banwa Somasido. Tahu ya lagu itu kan? Tahu. Tanu Niha Banwa Somasido. Tiga, ya. Tanu Niha Banwa Somasido. Wajib niat. Jangan pernah lupa juga lagu wajib niat. Dengan judul lagu Tanu Niha. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini, dan kalau pulang nanti hati-hati di jalan, dan bagi yang membawa kendaraan silakan hati-hati, dan yang jalan kaki silakan pelan-pelan. Selamat siang. Salam. Yahoo.